bunuh Sayyidina Umar, khilafah membunuh Sayyidina Ali, khilafah membunuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Karena memang nggak ada pengamanan waktu itu, mudah ditemui. Ada orang ingin ketemu dengan Sayyidina Umar, kadang nggak tahu siapa itu Umar. Ketemu dengan Umar sendiri. Coba bandingkan dengan kondisi pemimpin itu ada pengawalnya pun kan banyak juga terbunuh itu. Ken Arok itu sampai 7 keturunan itu juga mati terbunuh. Padahal mereka punya pengawal juga. Apakah kemudian kerajaan yang disalahin? Begitu juga John F. Kennedy itu terbunuh. Kurang apa pengawalannya? Kemudian Ronald Reagan itu mengalami percobaan pembunuhan. Padahal mereka ini orang-orang yang dikawal ketat. Itu kok tidak kemudian menyalahkan, oh ini berarti demokrasi ini yang salah. Republik yang salah itu. Enggak begitu. Itu logika berpikirnya kacau betul. Ini alasan paling sering disampaikan ya, berdarah-darah. Banyak pembunuhan, banyak orang mati dan sebagainya. Coba kita perhatikan secara akal sehat saja. Karena nggak usah pakai dalil dulu lah. Yang berdarah-darah itu siapa? Peradaban kapitalis sebetulnya yang berdarah-darah bahkan sampai saat ini. Perang paling brutal itu Perang Dunia Kedua. Lebih dari 55 juta jiwa tewas. Itu peradaban siapa? Negara kapitalis. Intinya apa? Rebutan jajahan sesama mereka. 55 sampai 70 juta tewas itu. Terus sampai sekarang ini yang mati per tahun itu juga banyak ya. Ini menurut data PBB ya. Tiap tahun itu 200 juta itu tewas akibat narkoba di dunia nih. Ini peradaban, nggak ada sistem khilafah, nggak ada. Ini kapitalis juga. Kemudian 3 juta tiap tahun tewas akibat miras. 800.000 itu tewas akibat bunuh diri di dunia nih. 5.781.600 orang itu tiap tahun tewas akibat kelaparan. Ini di beritanya itu 11 orang per menit. Kalau saya hitung setahun segini. Artinya apa? Kehidupan sekarang ini tiap hari ini belum terhitung yang kriminalitas, pembunuhan, aborsi dan sebagainya. Luar biasa. Rusak, berdarah-darah. Padahal di sisi lain, yang ini saya soroti yang kelaparan nih, di sisi lain dunia itu sebetulnya cukup untuk memberi makan seluruh umat manusia dan makhluk yang ada di dalam dunia ini. Jadi ada 931 juta ton itu makanan dibuang tiap tahun. Tapi setiap menit 11 orang mati kelaparan. Problemnya di mana? Problem di sistem ekonominya. Pemerataan itu enggak ada. Andai yang dibuang itu sampai kepada yang memerlukan, sebetulnya kan selesai. Tetapi siapa yang menyampaikan? Karena negara kapitalis itu lebih suka membuang daripada memberikan gratis. Seperti ada salah satu negara membuang 20.000 ton beras, sementara rakyat banyak yang kekurangan juga. Ada para pencela yang sering menggambarkan khilafah itu sebagai sebuah fragmen yang sangat buruk, yang penuh peperangan, konflik, ambil alih kekuasaan, bahkan berdarah-darah. Nah itu bagaimana tanggapan Guru? Itu kesimpulan yang salah dari dua sisi. Pertama dari sisi syariat itu keliru. Yang kedua dari sisi sains kayak statistika juga keliru. Bisa dijelaskan? Dari sisi syariat bahwasanya peperangan itu tidak bisa dijadikan standar baik buruknya peradaban. Kita tahu masa terbaik itu masa siapa? Masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu pada masa Rasul itu terjadi berapa kali peperangan? Ada 27 kali ghazwah dan 35 kali sariyah. Itu menurut Imam Abu Ja'far At-Tabari. Jadi 62 kali selama 10 tahun. Andai peperangan itu dianggap buruk, tentu masa Rasul itu masa yang buruk. Tetapi peperangan itu ada yang buruk, ada yang baik. Nah ini standar ini perlu standar untuk menyikapi peperangan, menyikapi sebuah peperangan, pertumpahan darah dan
sebagainya. Nah, itu perlu distandarisasi. Nah, kalau peperangan untuk menegakkan kebenaran, itu peperangan yang baik. Tapi peperangan yang dilakukan oleh kapitalisme untuk menjarah negeri-negeri jajahan, itu adalah peperangan yang buruk. Gambaran sederhananya beginilah. Ada orang, perempuan mau diperkosa. Terus perempuannya melawan. Terjadi perkelahian. Perempuannya disiksa atau yang laki-lakinya juga kena pukulan, berdarah-darah. Yang satu lagi ada perempuan mau diperkosa, tapi dia kemudian dengan sukarela menawarkan dirinya. Setelah itu pulang, si pemerkosa mengasih duit, ini gasan beli martabak. Damai itu, damai. Tidak ada pergolakan, tidak ada pertentangan. Tetapi mana kondisi yang lebih baik? Tentu kondisi yang pertama tadi. Dan perang jihad di dalam Islam itu bukan dalam rangka sesuatu yang buruk. Dan yang kedua, secara statistik tadi saya katakan sejarah ini kan panjang, 1342 Hijriah ya, berarti 1300 tahun lebih. Tadi saya katakan kalau seandainya diambil 1 menit saja satu hari itu sebagai bahan sejarah, itu perlu berbicara selama hampir 11 bulan. Jadi ibarat kita meneliti sesuatu yang besar, kita ambil sedikit itu nggak akan bagus. Jadi nggak representatif, Tidak menggambarkan tidak secara menggambarkan keseluruhan, ya. gitu ya. Jadi kesimpulan tadi itu kalau orang melihat sejarah Islam itu yang gelapnya saja, malam harinya saja itu sudah 650 tahun. Ya, 1300 bagi 2 650 tahun. Jadi kesimpulan itu kesimpulan generalisir yang tidak pas karena terlalu sedikitnya sampelnya tadi. Seperti orang mengeneralisir ada orang negro, dia katakan putih. Karena apa? Dia lihat cuma panunya saja itu. Panunya saja, tidak gambarkan Atau seluruh tubuh. giginya. Kemudian orang yang putih dia katakan hitam karena dia teropong cuma 1 titik kecil jerawatnya atau tai lalatnya. Tentu kesimpulannya itu kesimpulan yang keliru. Kata Will Durant dalam Story of Civilization, itu bukunya banyak sekali ya. Saya download buku ini, nggak terbaca semua, bahasa Inggris. Ya, kata dia, ya, para khalifah itu dalam sejarah itu telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Jadi orang barat sendiri itu ketika objektif menilai itu tidak akan berkesimpulan sebagaimana para buzzer atau orang-orang yang bermental buzzer itu.